Tetangga, masa gitu sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Normal nggak sih kalau punya tetangga modelan begini? Selamat menyimak ceritanya ya Bunda. Aduh, gimana ini mau keluar? Ku garuk kepalaku yang tak gatal. Bingung bagaimana caraku mengeluarkan mobil. Sebab tepat di depan pagar, mobil tetanggaku terparkir di sana. Oh mungkin ini orang yang sewa kali ya parkir sembarangan. Gak tahu kalau parkirnya di sana. Ya udah deh, aku bilang aja deh ke Mbak Sarah biar dipindah mobilnya. Ucapku seorang diri, karena hanya itu pilihan satu-satunya. Tak mungkin kan ku dorong mobilnya lagi pula juga dikunci. Rem tangan lagi. Aku mengetuk pagar rumah Mbak Sarah. Beberapa kali kupanggil gak ada yang menyahut. Hingga membuatku tak sabar. Aku mengetuk pagar itu dengan lebih kuat. Pakai gagang pengait kunci sehingga menimbulkan suara yang sangat keras. Ya namanya juga besi beradu. Nah, tak lama setelah itu barulah ada yang keluar. Ada apa sih Pak? Malam-malam begini ganggu orang, gak sopan banget. Ternyata itu Mbak Sarah. Dia keluar sendirian. Namun tak lama kemudian disusul oleh suaminya. Maaf Mbak Sarah, mobilnya tolong dipindahkan. Saya mau pergi, gak bisa keluar. Kata aku dengan sopan. Halah, gitu aja. Bisa kan gak usah berlebihan ngetuk pagarnya, berisik tahu gak sih mengganggu ketertiban saja. Katanya lagi dengan nada ketus. Maaf mbak, soalnya tadi saya pelan-pelan gak ada yang denger. Jawabku lagi. Bapak ini ya, udah berumur tapi gak tahu tata krama. Kata Mbak Sarah lagi, sementara suaminya masih diam di belakangnya. Iya Mbak Sarah, maaf. Tapi tolong ya dipindahkan, saya gak bisa keluar. Aku masih berusaha untuk lembut, tidak terpancing emosi meskipun sudah dimaki. Aku pun heran, padahal kami dulu berhubungan baik. Tapi akhir-akhir ini karena perkara parkiran, aku dan dia sering cekcok. Ya awal mulanya aku menegurnya karena parkir sembarangan di depan rumahku. Aku bukan tak mengizinkan, cuman ya itu kalau aku mau keluarkan jadinya susah. Nah sejak aku menegur itulah, dia mulai tidak suka denganku. Bahkan saat ini Mbak Sarah sudah standby dengan kamera yang menyala. Itu bisa dilihat karena lampu flashnya menyala. Aku hanya bisa menggelengkan kepala pelan. Mbak, tolong dipindah ya, saya mau pergi, nanti saya terlambat. Ucapku sekali lagi masih dengan nada lembut. Mbak Sarah melirik ke suaminya. Tak lama kemudian suaminya itu masuk ke dalam. Ternyata dia mengambil kunci mobil. Aku pun berjalan duluan ke arah rumahku karena memang hanya bersebelahan. Aku menunggunya tepat di depan mobilku. Bisa dong ngomong baik-baik, gak usah ngetuk pagar rumah orang gak sopan begitu. Terdengarlah Mbak Sarah berteriak mengatakannya, dan kamera masih standby menyala. Maaf Mbak, kan tadi saya sudah jelaskan. Pas saya ketuk pelan, ucap salam, tapi gak ada yang jawab. Jawabku lagi. Ya namanya kami juga lagi karaokean, mana denger lah. Kan bisa, kamu masuk ke dalam, terus ketuk pintu. Jawab Mbak Sarah dengan nada ketus. Maaf mbak, nggak sopan, meskipun kita tetangga sudah lama, tapi kalau saya belum diberi izin masuk ke pekarangan mbak, saya nggak berani. Jawabku masih sopan. Udahlah pak, nggak usah playing victim. Saya tahu kok, bapak nggak pernah suka sama kami, makanya suka mengusik. Katanya lagi. Aku pun bingung, mengusik dalam hal apa? Perasaan selama ini aku nggak pernah ganggu dia. Aku hanya menegurnya karena parkir sembarangan. Aku memilih diam tidak menjawab, karena kalau terus ku jawab nggak akan ada habisnya. Mobil pun sudah dipindah, sehingga aku bisa mengeluarkan mobilku. Bu, ayo kita pergi. Aku sedikit berteriak memanggil istriku. Tak lama, pujaan hatiku itu keluar dari rumah lalu mengunci pintu. Ayo pak, jawab istriku dengan lembut. Lalu membuka pintu sebelah kiri, sementara aku masuk pintu sebelah kanan. Setelah mobil berhasil aku keluarkan, gerbang pun langsung aku tutup dan aku kunci. Sementara Mbak Sarah, dia masih terus merekam dan kayaknya lagi ngomong, tapi aku nggak tahu dia ngomong apa karena nggak kedengeran dari dalam mobil. Mbak Sarah kenapa ya Pak? Kok kayak marah-marah gitu? Tanya istriku. Nggak tahu Bu, Bapak juga bingung, padahal tadi Bapak menegurnya dengan sopan. Emang sih tadi Bapak sempat mengetuk pagarnya cukup kuat karena memang Bapak panggil nggak dengar-dengar mereka. Jawabku menjelaskan pada istriku, Ros. Atau nama aslinya Rosmah, biasa dipanggil Bu Ros.
Ya terinspirasi dari kartun Upin Ipin Kak Ros karena istriku sudah ibu-ibu jadi Bu Ros panggilannya. Sementara aku sendiri, aku biasa dipanggil Pak Diki. Nama lengkapku Diki Pratama karena memang aku anak pertama. Aku sudah lama mengabdi dan mengajar di sebuah SMA swasta. Lebih tepatnya saat aku baru lulus kuliah sampai sekarang, umurku sudah 60 tahun. Ya memang aku tak muda lagi, aku sudah kakek-kakek. Tapi semangatku melebihi anak muda, jangan salah kalian. Malam ini kami akan ke sebuah pengajian. Dan setelah melihat jam di tangan, ternyata aku sudah terlambat setengah jam ya gara-gara mobil tadi. Pak, kayaknya kita malu deh kalau datang telat. Apa kita nggak usah datang sekalian ya? Tanya istriku. Gak apa-apa lah bu, kita kan sudah janji mau datang. Gak enak? Akhirnya istriku menurut. Kami belok ke sebuah masjid di tempat acara. Kami memang sudah sangat terlambat. Acara sudah dimulai. Bahkan, sang ustadz pengisi acara sudah mulai ceramah. Kami memutuskan untuk duduk di teras saja. Aku duduk di bagian laki-laki, sementara istriku duduk di bagian perempuan. Kami mengikuti pengajian sampai selesai, kurang lebih sampai jam 10. Setelah itu kami langsung pulang, karena memang tidak ada rencana mau kemana-mana. Lagian ini sudah cukup malam kan? Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang menuju rumah. Namun sesampainya di rumah, aku terkejut karena gerbang yang jelas-jelas tadi aku kunci kini sudah terbuka. Loh bu, tadi bapak sudah kuncikan gerbangnya? Tanyaku pada istri, karena memang seingatku sudah kukunci. Udah pak, ibu ingat kok. Lah itu kok kebuka? Tanyaku bingung. Gak tahu pak, jangan-jangan ada maling. Kami berdua buru-buru keluar, mengecek apakah ada kerusakan. Kalau maling pasti lewat pintu depan ini atau jendela. Tapi kalau lewat jendela nggak mungkin pak, kan jendela kita diterali semua, kata istriku. Benar juga. Bahkan sampai ke lantai 2 pun semua jendela sudah diteralis. Satu-satunya akses agar mereka bisa masuk ya lewat pintu ini. Tapi pintu depan dalam keadaan terkunci. Tidak ada kerusakan. Dan memang yang rusak itu gembok pagar. Sepertinya sih habis dicongkel atau dipukul pakai benda tumpul. Padahal gembok yang kupasang ini sudah sangat besar. Tapi kok mudah mereka membukanya ya? Batinku. Mungkin ada orang iseng kali pak, kata istriku. Mungkin sih, tapi apa yang mereka rusak? Aku melihat ke sekeliling halaman depanku ini. Tidak terlalu luas memang, hanya sepetak saja. Kuperhatikan tidak ada yang rusak, bahkan bunga-bunga pun masih tersusun rapi. Rak sepatu di depan pintu juga tidak berantakan. Lalu, apa yang diperbuat orang itu merusak gembok pagarku? Aku pun tak mau ambil pusing, lagian sudah ngantuk juga. Besok mana harus ngajar. Kuputuskan untuk memasukkan mobil ke garasi, lalu mengambil gembok cadangan di gudang. Untung aku masih punya cadangan. Setelah itu langsung kukunci dan masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, setelah azan subuh berkumandang, aku sudah bersiap untuk berangkat ke masjid yang memang tak jauh dari rumah. Saat hendak membuka pagar, aku sangat terkejut lagi karena gembok yang baru aku ganti tadi malam sudah dalam keadaan rusak, sama persis seperti gembok sebelumnya. Bu, sini bu. Aku berteriak memanggil istriku. Tak lama, Bu Ros datang. Ada apa pak? Tanyanya panik. Ini loh bu, gemboknya rusak lagi. Aduh bu, kalau kayak gini mah kayaknya kita dikerjain orang, ucapku. Ya, padahal semalaman kami tak mendengar apapun, tapi tahu-tahu pagi-pagi gembok sudah rusak lagi. Ya udahlah pak, kita pasang CCTV aja gimana? Usul istriku. Ya sebenarnya sudah sejak lama ingin pasang CCTV, tapi niat itu belum terrealisasi karena beberapa faktor. Dan aku mikirnya dulu di sini aman. Tapi kalau sudah ada kejadian seperti ini, sepertinya aku memang harus pasang CCTV. Aku melanjutkan langkah untuk ke masjid. Kutinggalkan rumah dalam keadaan pagar yang tidak terkunci karena memang tak ada lagi gembok cadangan. Selesai sholat dan berdoa, aku langsung pulang. Takut kalau istriku kenapa-napa. Ya siapa yang tak khawatir. Istriku sendirian di rumah. Dia tak punya teman. Ya, istriku adalah perempuan yang kuat dan mandiri. Dia tak mau menyewa ART untuk membersihkan rumah, padahal rumah kami 2 lantai. Ia memilih mengerjakan semuanya sendiri selama dia mampu. Dan aku sebagai suami juga selalu berusaha membantunya. Sebelum berangkat ke sekolah, aku menghubungi tukang CCTV.
supaya bisa segera dipasang. Tapi tak bisa pagi ini melainkan nanti sore. Ya aku jawab tak masalah, yang penting bisa hari ini juga. Kegiatanku di sekolah berjalan lancar. Selesai mengajar, aku langsung pulang karena kata istriku tukang CCTV-nya sudah datang. Aku memasang 2 CCTV sekaligus, supaya bisa jelas. Kalau ada apa-apa, kelihatan semuanya, di sudut kanan dan di sudut kiri. Kamera sudut kanan tepat menghadap ke halaman dan teras rumah, sementara kamera sudut kiri untuk menyorot di bagian jalan, sekaligus di bagian pagar. Jadi kalau ada apa-apa, pasti kelihatan. Kamera CCTV itu juga langsung terkoneksi pada ponsel, jadi kapan saja aku bisa memantaunya. Aku juga tadi sepulang sekolah sudah membeli gembok yang baru. Gembok dengan keamanan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di mana gembok itu tak pakai kunci melainkan pakai kode untuk membukanya. Mudah-mudahan ini lebih kuat. Ya kata penjualnya sih begitu, lebih bagus daripada gembok yang biasanya. Selesai pemasangan CCTV, petugasnya pun pulang. Kini aku dan istri merasa lebih tenang. Kami pun melakukan kegiatan seperti biasanya di dalam rumah. Aku membantu istriku memasak, dan selesai makan, kami bercengkrama, bercanda, ya layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Ya sebenarnya Bu Ros adalah istri kedua. Bukan aku punya 2 istri. Melainkan aku menikah lagi setelah istri pertamaku meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Aku dan Bu Ros memang terpaut umur cukup jauh. Istriku ini masih 45 tahun, sementara aku 60 tahun. Tapi dia menerima aku apa adanya. Katanya umur bukan masalah. Yang penting kita saling mencintai dan berniat saling menjaga. Aku beruntung memiliki Bu Ros. Dia sangat perhatian, selalu mengerti apa kemauanku, bisa melayaniku dengan baik dan menemani hari tuaku. Bu Ros memang belum punya anak sampai sekarang. Doakan ya, semoga kami bisa diberi momongan walau umur kami tak muda lagi. Kalau aku dan almarhumah istriku punya 1 anak, sekarang dia sudah menikah dan tinggal di pulau yang berbeda denganku. Ya namanya anak perempuan, jadi dia harus ikut suaminya. Setahun sekali dia datang mengunjungiku saat lebaran. Kalau setiap hari sih kami sering bertukar pesan atau video call. Kalau kalian kepo, Bu Ros itu janda atau gadis? Jawabannya janda. Beliau pernah menikah 1 kali, namun rumah tangganya gagal karena sang suami KDRT. Bu Ros pun menjanda bertahun-tahun lalu bertemu denganku. Dan alhamdulillahnya kami berjodoh. Kami berharap kami berjodoh sampai maut yang memisahkan. Malam pun semakin larut. Saking asiknya malam itu kami bercanda, kami tak sadar waktu. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Pak, udah jam 1 loh ini. Kok kita belum tidur sih, mentang-mentang besok libur? Kata istriku. Aduh, iya bu. Eh, tapi bentar bu. Kok kayak ada suara orang mukul-mukul? Aku mencoba menajamkan telinga dan memastikan benarkah yang aku dengar. Ternyata memang benar. Ada suara seperti benda tumpul yang diadu. Lihat CCTV aja pak, nggak usah keluar. Nanti misalkan ada orang jahat gimana? Ucap istriku. Ya aku pun baru teringat kalau sudah pasang CCTV. Langsung kubuka ponsel. Dan benar, ada seseorang yang berusaha merusak gembokku lagi. Astagfirullahalazim, siapa orang ini? Orang itu tidak kelihatan wajahnya karena dia pakai hoodie yang ditutup. Benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Pak, siapa dia? Kayaknya dia gagal deh pak ngerusak gemboknya, ucap istriku. Iya bu, tapi ngomong-ngomong dia siapa ya? Kami terus memantau saja, tidak berani keluar. Takutnya orang itu bawa senjata tajam, bisa bahaya. Dan kami pun ingin tahu apa lagi yang akan dia lakukan setelah ini. Ternyata karena tak berhasil merusak gembok, dia langsung pergi. Kami terus memantau lewat CCTV yang di sebelah kiri, yang bisa menyorot ke jalan bahkan sampai ke depan rumah tetanggaku, Bu Sarah. Pak, orang itu kok masuk ke rumah Bu Sarah? Apa itu karyawan Bu Sarah? Kata istriku. Ya, orang yang memakai hoodie itu belok ke arah rumah Bu Sarah. Sangat terlihat jelas di CCTV. Apa itu suami Bu Sarah? Tanya Bu Ros lagi. Kayaknya bukan. Dari postur tubuhnya beda, Bu. Kalau perkiraan Bapak itu salah satu karyawannya, jawabku. Karena kalau postur suami Bu Sarah itu tinggi besar, sementara ini tidak terlalu tinggi dan badannya juga kecil. Mungkin Pak, tapi apa tujuannya ya? Apa dia mabuk?
Tanya istriku lagi. Oh iya ya Bu, bisa jadi dia mabuk jadi nggak sadar ngelakuin ini. Ya, di saat seperti itu pun aku dan istriku masih berpositif thinking. Besok ajalah kita tanya sama Bu Sarah, kita cari tahu kebenarannya. Karena itu sudah larut malam, kami memutuskan untuk tidur. Tapi kayaknya belum lama terpejam, ponselku berdering berkali-kali. Seolah ada notifikasi beruntun yang masuk. Aku yang merasa terganggu, langsung ku silent ponselku tanpa melihat itu notifikasi apa. Barulah setelah sholat subuh, aku tahu itu notifikasi apa. Ternyata Bu Sarah mengunggah sebuah video, yaitu video yang direkamnya kemarin. Saat aku memintanya memindahkan mobil. Dalam video itu, captionnya sungguh keterlaluan. Bu Sarah menuliskan, kalau aku ini sebagai tetangga benar-benar tidak tahu sopan santun. Malam-malam menggedor pagar dengan sangat kuat seperti tidak punya tata krama. Padahal hanya numpang parkir sebentar katanya. Ya dalam video itu dibangun narasi yang seolah menyudutkanku. Ya seakan-akan aku ini tetangga yang tidak tahu diri. Padahal kan sudah jelas alasannya. Aku ingin pergi, tak bisa keluar. Karena mobilnya tepat parkir di depan pagarku. Kalau kupaksa keluar, pasti lecet semua mobil kami. Kok dia malah membangun narasi seperti itu? Dan ternyata kalian tahu, ketika aku sudah di dalam mobil hendak pergi, dan terlihat Bu Sarah ngomong sendiri, itu dia ngomong seperti ini. Punya tetangga kebangetan, padahal cuma numpang parkir sebentar, tapi udah ributnya minta ampun. Minta pindahin mobil aja, ngetuk pagar nggak sopan. Kayak orang mau demo, benar-benar tetangga nggak tahu tata krama. Begitulah kurang lebih kalimat yang dia katakan dalam video. Aku benar-benar nggak menyangka dia bisa memfitnah kami seperti ini. Kita harus gimana, Pak? Bu Sarah keterlaluan, padahal kita kan nggak seperti itu. Tanya istriku, bahkan dia hampir menangis. Udah Bu, kita sabar dulu ya. Kita lihat, sebenarnya mau Bu Sarah itu apa? Nanti, kalau ini semakin besar dan nggak bisa dibendung lagi barulah kita bongkar semuanya. Jawabku berusaha tenang, karena kan aku sudah punya bukti. Ada seseorang yang hendak merusak gembok pagarku, tapi nggak bisa. Dan orang itu mengarah ke rumah Bu Sarah. Video itu viral, ditonton sampai ratusan ribu. Sebagian video tidak ada suaranya, diisi dengan suara Bu Sarah yang lagi-lagi menyudutkanku. Padahal jelas, dari saat aku di depan pagar rumahnya, mengetuk dengan keras, aku sudah meminta maaf berkali-kali. Tapi di situ tidak ditampilkan secara jelas. Bahkan videonya dipotong dan diisi dengan suaranya sendiri. Ya, kelihatannya aku benar-benar salah dan tetangga yang gak tahu diri. Komentar yang aku baca juga sangat pedas. Banyak netizen yang menghujatku, mencaci makiku, mengataiku sebagai tetangga yang tidak tahu caranya bertetangga. Aku masih memilih diam. Aku ingin lihat sejauh mana Bu Sarah ingin melakukan semua ini. Aku juga nggak paham apa tujuan dan maksudnya. Apakah hanya ingin viral atau dia memang punya niatan lain? Pagi sudah berubah siang, siang sudah berubah sore. Aku seperti biasa jalan-jalan sore, sekalian olahraga. Dan ketika aku bertemu dengan beberapa tetanggaku yang lainnya, mereka sudah menatapku dengan tatapan yang beda. Biasanya kami saling menyapa dengan ramah, tapi kali ini aku mendapati tatapan sinis dari mereka. Pak, apa ini imbas dari video itu ya? Mereka kok sinis banget? Kita sapa juga nggak jawab. Biasanya senyum atau mengangguk gitu. Tanya istriku heran karena biasanya tetanggaku ini tak seperti itu. Mungkin Bu, ya udahlah sabar aja. Toh kita nggak melakukannya, itu semua fitnah. Jawabku, ya sebagai suami aku hanya bisa menenangkannya. Kami pun berjalan santai sampai beberapa kilometer. Lalu balik lagi karena sebentar lagi maghrib. Tapi aku dan istriku kaget karena di depan rumah terparkirlah 3 mobil milik Bu Sarah. Ya tetanggaku itu punya usaha rental mobil. Jadi pasti mobilnya banyak. Tapi kok ini parkirnya di depan rumah banget ya? Kan bisa parkir di sana. Itu pun masih kosong kok di sebelah sana. Ucapku pada Bu Ros. Iya Pak, kenapa ya Bu Sarah parkir di sini lagi? Nanti kalau kita tegur, viral lagi deh Pak. Ucap istriku lesu. Ya tapi mau gimana lagi Bu? Biarlah, nanti kalau kita mau keluar kita pakai motor aja.
Masih bisa itu kalau untuk jalan motor. Ya daripada ribut lagi dan viral lagi, lebih baik kubiarkan saja. Kalau sampai besok pagi belum dipindah, ya mau nggak mau harus aku tegur lagi karena aku harus berangkat ke sekolah bukan? Sampai pukul setengah 8 malam, mobil-mobil itu belum juga dipindahkan oleh Bu Sarah. Dan kami ada rencana mau keluar untuk cari makan malam. Tak lupa, kami sebelum pergi mengunci pagar. Dan CCTV tetap menyala. Tentunya, dari mulai mobil itu datang sampai jam segini, sudah terekam di CCTV semua. Sesampainya di tempat makan yang kami pilih, aku juga sambil melihat CCTV. Mana tahu mobil-mobil itu sudah dipindahkan, tapi ternyata belum. Dan kurang lebih setengah jam kami makan. Yang kami tonton adalah CCTV rumah kami sendiri. Untung Pak, udah dipindahin, kata istriku karena memang terlihat 3 mobil itu sudah dipindahkan. Pak, gimana ya caranya kita ngasih tahu tetangga supaya nggak parkir sembarangan? Berat kayaknya Bu. Tahu sendiri Bu Sarah, kita ngomong baik-baik aja. Dia malah fitnah kita. Kalau kita ngomong keras, apa gak habis kita diviralin sama dia? Terus solusinya gimana dong Pak? Kekhawatiran istriku jelas terlihat dari wajahnya. Nanti ya Bu, biar Bapak pikirkan. Beberapa hari kemudian terulang lagi hal yang sama. Mereka parkir sembarangan lagi. Kali ini kesabaranku sudah habis. Tapi aku tidak mau langsung menegur pada Bu Sarah. Aku akan lapor ke RT saja. Biar PRT yang menegur langsung. Dengan menggunakan sepeda motor, aku menuju rumah Pak RT. Tentu saja aku membawa handphone. Karena aku ingin menunjukkan langsung pada Pak RT bagaimana keadaan jalan di depan rumah. Assalamualaikum, ucapku dengan suara jelas agar Pak RT segera mendengarnya. Waalaikumsalam. Pak Diki, mari Pak masuk, kata Pak RT mempersilahkan dengan ramah. Aku pun masuk dan dipersilahkan duduk. Aku basa-basi sebentar lalu mengatakan apa tujuanku kemari. Maaf Pak RT, saya merasa terganggu dengan tetangga sebelah saya. Soalnya suka parkir mobilnya sembarangan. Pak RT tahu sendirilah Bu Sarah itu punya rental mobil. Tapi sering kali Pak, beberapa mobilnya diparkir di depan rumah saya, jadi saya itu susah mau keluar pakai mobil Pak. Mohon solusinya Pak. Ini saya punya buktinya. Ini keadaan sekarang Pak. Ini rekaman CCTV di rumah saya. Segera kutunjukkan pada Pak RT. Karena memang rumah kami ini di ujung. Jadi tak ada warga yang lalu lalang, kecuali yang mau ke hutan. Itu pun jarang sekali sih ada yang lewat. Walah iya Pak, kalau begini Bapak nggak bisa keluar ya. Hal seperti ini apa sudah sering terjadi? Tanya Pak RT. Sudah Pak, saya juga sudah langsung menegur pada Bu Sarah. Tapi tanggapan beliau malah nggak baik. Mungkin Bapak sudah tahu video viral itu. Demi Allah Pak, saya nggak pernah melakukannya. Saya memang mengetok pagar dengan keras. Karena saya panggil berkali-kali Bu Sarah nggak dengar untuk mindahin mobil. Karena saya mau pergi pengajian, sudah terlambat. Beliaunya malah salah paham begitu, Pak. Dan ya, Bapak bisa lihat sendirilah seperti di video yang sudah viral. Jawabku menjelaskan. Walah, iya Pak, saya sudah tahu juga video itu. Ya memang cukup meresahkan. Saya pikir apa yang dikatakan Bu Sarah itu benar. Bahkan saya sempat nih, mohon maaf nih Pak ya. Saya sempat ikut salah paham juga sama warga. Ya kami pikir seperti apa yang dikatakan Mbak Sarah. Kalau Bapak sebagai tetangga nggak tahu tata krama, ucap Pak RT menjelaskan lagi, ternyata pikiran beliau pun seperti narasi yang dibangun oleh Mbak Sarah. Aku pun menunduk, merasa sedih. Ya, saya mengerti Pak. Kekuatan sosial media zaman sekarang memang ya cukup kuat dan berpengaruh. Tapi saya memilih diam bukan karena saya salah, tapi saya menunggu waktu yang pas Pak. Dan saya mohon Bapak segera mencarikan solusi soal mobil yang suka parkir sembarangan itu. Ucapku sekali lagi mengutarakan niatku. Baik Pak Diki, kami akan segera mencari solusinya secepat mungkin. Jawab Pak RT. Aku merasa sedikit lega. Setelah urusan selesai, aku langsung pamit pulang. Ya, sejak video viral itu, aku semakin tak tenang meninggalkan istriku sendirian di rumah. Takutnya ada apa-apa. Ya takutnya tiba-tiba Bu Sarah datang malah melakukan sesuatu berbahaya pada istriku. Besoknya, masih pagi, tiba-tiba Bu Sarah datang dengan berteriak-teriak. Pak Diki, jangan fitnah sembarangan ya. Saya itu nggak seperti yang Bapak tuduhkan,
Kenapa sih lapor Pak RT sampai segitunya? Seakan saya ini salah. Padahal saya nggak salah. Saya cuma numpang parkir sebentar. Ya, lagi-lagi Bu Sarah datang dengan kamera yang sudah standby. Maaf Bu, saya bukan sembarang mengadu, tapi saya punya bukti. Jawabku dengan nada yang masih sopan. Bukti apa Pak? Bapak jangan memfitnah saya ya. Saya nggak terima seperti ini. Katanya lagi. Ya sudah Bu, saya minta maaf kalau saya salah. Dan Ibu maunya bagaimana? Ya lagi-lagi aku mengalah. Tapi ingat, aku mengalah bukan karena aku salah. Tapi aku tidak mau berdebat dengan perempuan. Kalau istriku sendiri, dia tak suka keributan. Bersuara keras pun dia tak pernah. Jadi nggak mungkin dia meladeni ucapan Bu Sarah yang sangat keras itu. Karena Bu Sarah juga selalu merekam, aku dan istriku pun ikut-ikutan. Kami merekam setiap kejadian. Mulai dari dia datang teriak-teriak, dan mengatakan bahwa kami memfitnahnya, semua sudah terekam. Besoknya viral lagi video baru. Ya ternyata video yang kemarin, di mana Bu Sarah datang ke rumah teriak-teriak, narasinya lagi-lagi menyudutkan kami. Aku dan istriku masih diam. Pak, gimana? Kalau lahan yang di depan rumah itu, kita bersihin aja. Biar Bu Sarah bisa parkir mobilnya di sana. Gak parkir di depan rumah kita lagi, Pak. Usul istriku yang cerdas. Ya, lahan di depan rumah itu juga milik kami. Sertifikatnya sudah atas nama istriku. Iya ya Bu, daripada nggak kepake untuk apa-apa ya. Iya Pak, daripada kita berdebat terus sama tetangga. Lagian PRT juga nggak ngasih solusi. Akhirnya, lahan yang lumayan semak itu kami bersihkan. Kami membayar beberapa orang untuk membersihkannya. Sampah-sampah pun sudah dikumpulkan, tapi tidak dibakar, dibiarkan membusuk saja. Lahan yang semak tadi sudah rata dengan tanah, cukup luas. Kalau untuk menampung mobil-mobil Bu Sarah sih, aku rasa cukup. Hari ini aku memberanikan datang ke rumah Bu Sarah. Aku ingin menyampaikan pada beliau bahwa beliau boleh parkir di tanah yang sudah kami bersihkan itu. Assalamualaikum Bu Sarah. Aku mengucapkan salam dengan suara selembut mungkin, ya agar tidak difitnah lagi. Waalaikumsalam. Ada apa kesini? Jawab Bu Sarah dengan nada ketus. Di belakangnya ada sang suami yang sudah standby dengan kamera menyala. Begini Bu Sarah, saya punya penawaran. Bu Sarah bisa parkir mobilnya di lahan yang di depan rumah saya itu kan tanah saya. Saya bolehkan Bu Sarah parkir di sana. Nggak usah bayar sewa atau apa. Tapi saya minta misalkan nanti tanahnya jadi becek karena bekas ban mobil, ya tolong diuruk lagi. Begitu saja sih Bu, gak usah bayar apa-apa. Saya ikhlas meminjamkan lahan itu untuk parkiran mobil Bu Sarah. Daripada kita debat terus kan Bu, gak enak. Kita kan bertetangga sudah lama, masa kita bermusuhan hanya gara-gara parkiran. Kataku mengutarakan apa maksud dan tujuanku datang kemari. Udahlah Pak, gak usah sok baik Bapak ini ya. Saya tahu niat busuk Bapak itu apa. Lagi-lagi Bu Sarah menuduhku yang bukan-bukan. Maaf Bu Sarah, saya nggak punya niat busuk. Saya datang ke sini untuk memberi solusi. Saya izinkan Bu Sarah untuk parkir di tanah itu supaya Bu Sarah nggak parkir di tengah jalan lagi. Agar nggak mengganggu yang lainnya. Aku masih bernada lembut bicara. Tidak ada nada tinggi atau kasar sekalipun. Pak Diki yang terhormat, terima kasih atas tawarannya. Tapi saya nggak butuh. Saya punya lahan parkiran sendiri. Bapak nggak usah sok baik. Jawab Bu Sarah. Ya masih dengan nada bicara ketusnya. Astagfirullahaladzim Bu Sarah. Saya harus bicara sama ibu bagaimana lagi ya. Ya sudah kalau ibu nggak mau nggak apa-apa. Tapi tolong ya Bu ke depannya. Jangan parkir sembarangan lagi. Karena saya mau ngeluarin mobil susah. Nanti kalau mobil Bu Sarah kesenggol lecet, saya juga yang salah. Kali ini aku sudah habis kesabaran. Tapi aku masih berusaha, nada bicaraku biasa saja. Tuh kan lihat, ada tetangga modelan begini. Katanya nawarin, tapi sekarang nggak jadi. Kan nggak jelas. Ucap Bu Sarah. Ya kalau ku tangkap maksudnya sih, tadi kan aku menawarkan tanahku untuk menjadi parkiran mobilnya. Terus aku bilang nggak jadi karena memang dia yang nggak mau. Ya lagi-lagi aku disudutkan. Mohon maaf ya Bu Sarah. Niat saya datang ke sini itu baik. Kalau tidak disambut dengan baik ya terserah Bu Sarah. Monggo, saya permisi. Assalamualaikum.
Aku langsung berbalik dan pulang ke rumahku. Rasanya jantung ini berdegup sangat kencang. Itu semua terjadi karena menahan emosi. Gimana, Pak? Tanya istriku. Aku menggeleng. Ya Allah, jadi Bu Sarah nggak menerima tawaran kita? Aku mengangguk. Astagfirullah, kok ada ya tetangga modelan begitu? Ucap istriku lagi. Sabar ya, Bu. Mungkin kita sedang diuji. Aku teringat dengan kata-kata, setiap rumah tangga itu punya ujiannya masing-masing. Aku merasa ekonomi keluargaku sangat baik. Aku juga punya anak yang perhatian. Ya, mungkin ujian kami datang dari tetangga yang kurang baik. Iya, Pak. Ibu berusaha sabar. Walau nggak tahu deh, sabar ini sampai kapan? Besok paginya terulang lagi kejadian yang sama. Padahal, lahan di depan rumah sudah bersih, bisa untuk parkiran. Gimana ini, Pak? Tanya istriku. Dia benar-benar sangat khawatir. Atau mungkin lebih tepatnya sudah muak. Kita ambil gambar saja, Bu. Akhirnya kami memfoto dan memvideo. Padahal ya dari CCTV juga sudah jelas sih, tapi ya untuk lebih memperkuat saja. Dan hari ini kami memutuskan untuk mengunggah video balasan. Ya, kami akan membalas video unggahan yang sudah diunggah oleh Bu Sarah sendiri. Aku dan istriku akan membeberkan fakta yang sebenarnya, mulai dari rekaman CCTV, sampai semua rekaman video yang sudah kami ambil. Dalam beberapa jam, video itu viral, tak kalah viral dari video Bu Sarah. Dan tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang cukup keras. Aku dan istriku buru-buru keluar. Ternyata Bu Sarah, suaminya Pak Yogi dan beberapa anak buahnya itu datang. Ya seperti hendak demo karena mereka cukup ramai. Mungkin kalau 10 orang ada. Apa maksudnya mengunggah video seperti itu? Ucap Bu Sarah dengan suara tinggi. Tentu saja kamera sudah standby di tangannya. Maaf Bu Sarah yang mulai duluan. Kami hanya klarifikasi. Jawabku tenang. Pak Diki itu salah. Kenapa malah buat video seperti itu? Jangan pikir orang akan percaya sama Bapak. Orang sudah bersimpati pada saya. Jawab Bu Sarah. Bahkan dia sampai mengacungkan jarinya ke mukaku. Alhamdulillah kalau orang-orang mendukung ibu. Saya bersyukur itu. Jawabku. Ya suaraku masih tenang. Kuusahakan tidak terdengar gemetar atau takut. Walau sebenarnya aku sangat takut karena mereka beramai-ramai. Ya kalian tahu sendiri kan, kalau orang marah itu, apapun bisa terjadi. Bapak jangan sembarangan ya. Gara-gara Bapak, rental milik kami jadi hancur nama baiknya. Kini sang suami yang berucap. Gimana kalau kita kasih pelajaran aja, Bos? Teriak salah satu anak buahnya. Terserah kalian. Jawab suami Bu Sarah. Dan tiba-tiba anak buah Bu Sarah menggulingkan pot-pot milik istriku. Rak sepatu pun dilempar sampai patah semua. Karena rak itu terbuat dari kayu. Dan ternyata ada yang membawa pisau juga. Selang yang biasa aku gunakan untuk menyiram tanaman dipotong-potong oleh mereka. Aku dan istriku memilih diam. Kami masih ada di depan pintu, berjaga. Jikalau mereka melakukan sesuatu yang berlebih, kami bisa langsung masuk dan menyelamatkan diri. Aku dan Bu Ros hanya bisa melihat tanamannya hancur, berantakan. Halaman rumah seperti habis ada demonstrasi saja. Namun untungnya mobil kami tidak disentuhnya. Kalau sampai iya, entah berapa banyak kerugian yang kami alami. Untung di rumah kami sudah ada CCTV dan istriku sudah merekam semuanya. Dan kalian tahu, ketika keanarkisan itu terjadi, Bu Sarah tidak merekam, seolah dia ingin menutupi kesalahannya. Tentu, aku tidak tinggal diam. Setelah mereka pergi dan puas mengacak-ngacak halaman rumahku, video itu langsung aku unggah. Dan di saat video itu sudah viral, barulah netizen berbalik mulai membelaku. Ya, mereka tentu sudah tahu dan sudah paham siapa di sini yang benar dan siapa yang salah. Aku tidak menambahkan caption yang berlebihan. Aku hanya menuliskan, kalian bisa nilai sendiri. Orang pintar pasti tahu mana yang salah, mana yang benar. Video itu pun semakin viral, baik videoku ataupun video Bu Sarah. Banyak yang merepost, banyak juga yang mencari tahu latar belakang kami. Sedikit demi sedikit, identitasku, identitas Bu Sarah mulai diketahui halayak ramai. Namun sesuatu hal mengejutkan.
Di masa lalu ternyata Bu Sarah itu ini netizen yang memberitahuku ya. Dia seorang pemandu lagu. Kalian sudah pasti tahu kan maksudnya? Ya, masa lalu Bu Sarah dikuak oleh para netizen. Dia dipermalukan, dibuat meme, dan caption nyeleneh lainnya pun banyak bermunculan. Aku kasihan jujur, karena seorang perempuan yang sudah berusaha hijrah malah dipermalukan lagi karena jejak digital tak bisa benar-benar hilang. Tapi siapa yang bisa membendung netizen? Satu ditegur, satu muncul lagi. Seperti itu terus. Di saat aku sedang pusing memikirkan masalah ini yang tak ada ujungnya, tiba-tiba putriku menelpon. Dia menanyakan hal yang viral ini karena dia baru tahu. Aku pun menjelaskan bagaimana kronologinya dari awal sampai sekarang. Bapak tahu nggak? Aku diancam orang, Pak. Aku dikirimi pesan bernada ancaman. Siapa ya, Pak? Tanya putriku. Terdengar dari suaranya dia sangat ketakutan dan khawatir. Kamu gak usah tanggepin, Duk. Kamu blokir saja langsung, ucapku. Iya, Pak. Tapi sesudah aku blokir, ada lagi nomor baru, Pak. Mengancam dengan nada yang sama. Aku takut, Pak. Jawabnya. Ya sudah, Duk. Kalau misalkan ada yang kirim WA lagi, ngancam, langsung blokir aja. Ya, hanya itu yang bisa aku katakan pada putriku. Aku belum tahu bagaimana solusi terbaiknya. Iya, Pak. Bapak yang sabar ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Bapak jaga kesehatan, kata putriku. Dan terdengar kalau suaranya itu menangis. Iya, Dok. Insya Allah, jawabku. Waktu terus berlalu. Opini liar terus berkembang di sosial media. Masih ada yang pro terhadap Bu Sarah, tapi banyak juga yang pro terhadapku. Pak, kita nggak bisa tinggal diam. Kita lapor polisi aja. Bu Sarah udah keterlaluan, ucap istriku. Aku mengerti kekhawatirannya, dan aku memutuskan untuk setuju dengan usulannya kali ini. Aku datang ke kantor polisi membawa bukti yang sudah aku miliki. Bukti rekaman CCTV, bukti rekaman di ponsel istriku, dan bukti kerusakan yang sudah aku alami karena dikeroyok oleh pasukan Bu Sarah. Alhamdulillah laporanku diterima dan akan segera ditindaklanjuti. Besoknya, polisi benar-benar mendatangi rumah Bu Sarah. Ada apa ini, Pak? Kenapa Bapak ke rumah saya? Tanya Bu Sarah. Aku dan istriku bisa dengar karena kan rumah kami tepat bersebelahan, hanya dipisahkan oleh tembok pagar saja. Kami mendapatkan laporan bahwa ibu beserta rombongan sudah melakukan perusakan di rumah Pak Diki. Jawab Pak Polisi. Perusakan apa, Pak? Mana buktinya? Tanya Bu Sarah menantang. Nada bicaranya benar-benar lantang sekali, padahal di hadapan polisi. Seolah dia tidak takut. Baik, kalau ibu mau bukti, ikut kami dulu ke kantor polisi. Mari, Pak Yogi dan Bu Sarah. Kami harap kalian bisa kooperatif, ucap Pak Polisi tegas. Akhirnya mereka tak berkutik. Bu Sarah dan Pak Yogi dibawa ke kantor polisi. Kami pun menyusul di belakang, karena kami juga dipanggil untuk menjadi saksi. Di kantor polisi, Bu Sarah masih mengelak. Dia menepis semua bukti yang aku berikan. Namun sempat ada pengakuan di sana. Saya seperti itu karena saya sakit hati, sebab Pak Diki selalu memfitnah saya. Ya, awalnya tadi dia menolak semua tuduhan. Tapi secara tidak sengaja dia mengakuinya juga. Di sini aku tidak takut sama sekali, karena aku merasa tidak memfitnahnya. Justru dia yang memfitnah aku. Bu Sarah dan Pak Yogi pun ditahan. Meski sudah seperti itu, mereka masih saja merasa tidak bersalah. Bahkan, Bu Sarah berteriak dari dalam selnya. Aku sumpahin, kamu gak akan bahagia seumur hidupmu, Pak, karena kamu sudah menzolimi saya. Teriak Bu Sarah. Kami semua yang ada di sana hanya bisa menggelengkan kepala. Sementara Pak Yogi, dia terlihat termenung. Aku dan istriku pulang. Sesampainya di rumah, istriku sempat terfikir hal seperti ini. Pak, apa sebenarnya kantor polisi bukan tempat yang tepat untuk Bu Sarah? Kok setelah ibu pikir-pikir, rumah sakit jiwa lebih pantas untuknya? Ucap Bu Ros yang membuatku tak mengerti. Maksud ibu gimana sih? Ibu loh yang ngusulin untuk dilaporin polisi? Kok sekarang mikir begitu? Tanyaku bingung. Iya, Pak. Soalnya Bu Sarah itu aneh reaksinya. Dia
kayak pinter banget memutarbalikkan fakta. Takutnya dia punya gangguan jiwa, Pak. Jawab Buros. Aku terdiam sejenak, memikirkan ucapan istriku. Dan setelah ku ingat-ingat, sepertinya memang benar kalau Buros itu butuh dokter jiwa, bukan polisi. Besoknya aku dan istriku ke kantor polisi. Kami mengajak diskusi polisi, meminta solusi yang terbaik. Tapi untuk laporan Bapak masih bisa kami tindak lanjuti. Jika memang nanti Bu Sarah terbukti mengalami gangguan jiwa, kami juga akan melakukan tindakan khusus untuk beliau. Aku lega karena polisi begitu bijaksana. Waktu terus berlalu, dan memang benar, ternyata Bu Sarah itu mengalami gangguan jiwa. Atau gangguan jiwa yang dideritanya adalah gangguan kepribadian antisosial, di mana seseorang merasa paling benar sendiri, manipulasi, dan kurangnya empati pada lingkungan sekitar. Dan tentu jika seseorang mengalami hal ini, dia harus mendapatkan perawatan yang khusus. Kami pun bicara pada polisi untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana caranya agar Bu Sarah ini bisa sembuh? Kasian kalau beliau terus-terusan seperti ini. Baik Pak, kami akan melakukan yang terbaik. Bapak tenang saja. Lalu untuk kasus Pak Yogi bagaimana? Kalau Pak Yogi itu normal tidak mengalami gangguan jiwa. Beliau itu hanya terbawa oleh sang istri, tanya Pak polisi. Lepaskan saja Pak, biar beliau bisa merawat istrinya. Saya nggak tega. Saya merasa kalau posisi ini ada pada saya. Pasti saya nggak sanggup kalau membiarkan istri saya berjuang sendiri. Ya akhirnya aku dan istriku mencabut laporan kami. Pak Yogi dibebaskan, namun dengan syarat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bu Sarah sudah mulai menjalani pengobatannya, namun tetap saja dia merasa bahwa dirinya sehat dan baik-baik saja. Masih menganggap kami yang salah. Tapi untunglah setiap apa yang terjadi sudah kami abadikan. Kami unggah ke sosial media, sehingga para netizen yang budiman bisa menilai sendiri. Karena sebagai tetangga, apalagi dekat, kita harus saling membantu. Apalagi jika tahu kalau tetangga kita kesusahan, itu sudah menjadi kewajiban. Alhamdulillah, setelah adanya kasus ini, Pak Yogi sudah mulai baik kepada kami. Bahkan beliau mengucapkan terima kasih karena sudah membebaskannya dan memberi solusi yang terbaik terhadap keadaan Bu Sarah yang memang sakit. Sudah beberapa bulan Bu Sarah menjalani pengobatannya. Namun qadarullah masih belum ada perubahan. Masih sering beliau datang ke rumah marah-marah tidak jelas. Ya, lagi-lagi masih memfitnah kami. Tapi sekarang kami sudah tahu bagaimana cara menghadapinya, yaitu dengan diam dan tersenyum, menanggapinya dengan tenang, agar tidak tersulut emosi sama sekali, karena kami tahu yang kami hadapi ini orang dengan gangguan jiwa. Kalau kami membalasnya dengan hal yang sama, itu artinya kami juga gangguan jiwa. Dan kami bukan orang gangguan jiwa, kami waras. Cara menghadapi orang seperti itu ya dengan diam dan disenyumi saja. Memang kita yang terlihat gila, tapi sebenarnya yang berkoar-koar itulah yang patut dipertanyakan. Sementara itu, usaha rental milik Bu Sarah kini ya bisa dibilang mungkin gulung tikar atau bangkrut ya, karena mobilnya hanya tinggal sedikit. Bahkan jarang yang menyewa. Ya kami tahu pengobatan Bu Sarah tidak murah. Mungkin Pak Yogi menjual beberapa mobilnya untuk pengobatan sang istri. Sebagai tetangga kami hanya bisa mendoakan dan membantu yang kami bisa. Oke Bunda, mohon doanya karena sampai video ini tayang Bu Sarah juga belum sembuh. Mudah-mudahan beliau segera diberi hidayah, diberi kesembuhan oleh Sang Maha Kuasa. Ngomong-ngomong, di daerah Bunda atau tetangga Bunda, ada nggak sih yang sifatnya seperti Bu Sarah? Mungkin beliau butuh bantuan nih Bun, karena punya gangguan jiwa. Boleh nih komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.